Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Brutarigan, kelas AB1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Munculnya peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia mendorong lahirnya Super Semar yang menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan digantikan Orde Baru. Berakhirnya demokrasi terpimpin berarti juga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno digantikan dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pergantian peralihan kepemimpinan dari Soekarno dan Soeharto tidak begitu saja melalui proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965 sampai 1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan revolusioner yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto sejak peristiwa 30 September 1965 sampai diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1967 merupakan kudeta merangkak atau creeping up. Proses kudetanya tidak langsung menghantam, melainkan secara perlahan. Bahkan setelah kekuasaan beralih, Presiden Soekarno masih berstatus sebagai presiden. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Kekuasaan Soekarno atau demokrasi terpimpin bisa lengser, situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau G30 SPKI 1966. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Kemudian massa dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPI Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat atau Tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan ketetapannya, yaitu TAP nomor 9 tahun 1966 tentang pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS dan TAP nomor 15 1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang saham Super Semar untuk setiap saat menjadi presiden apabila presiden berhalangan. Soekarno kemudian membawakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30 SPKI pada sidang umum keempat MPRS. Pidato tersebut berjudul Nawaksara yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 1966. MPRS pun kemudian meminta Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato pelengkap Nawaksara pun akhirnya disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 10 Januari 1967, namun kemudian ditolak oleh MPRS pada 16 Februari 1967. Hingga akhirnya pada 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatangannya surat tersebut, maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno, mencabut gelar pimpinan besar revolusi, dan mengangkat Soeharto sebagai presiden hingga diselenggarakannya pemilihan umum.
Bagaimana kaitan peralihan demokrasi terpimpin ke Orde Baru dengan peristiwa G30 SPKI? 1. Dikeluarkannya Super Semar, yaitu pembubaran PKI, pengamanan 15 Menteri Kabinet Dwi Kora yang dianggap terlibat dalam G30 SPKI. 3. Pengemban Super Semar menunjuk beberapa menteri ad interim untuk mengisi pos-pos yang kosong. 4. Menginstruksikan pada semua perguruan tinggi untuk aktif lagi. Kelima, Jenderal Soeharto mengadakan pertemuan dengan kabinet untuk memberi pertanggungjawaban atas langkah-langkah yang diambil. Kedua, menyusun kembali MPRS dengan membersihkan unsur-unsur PKI. Ketiga, sidang MPRS tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 yang diketuai oleh Jenderal Nasution. Hasil keputusan sidangnya, TAP MPR nomor 9 MPRS 1966 pengukuhan Super Semar. Kedua, TAP MPR nomor 25 MPRS 1966 pengukuhan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. 3. TAP MPR nomor 18 MPRS 1966 bahwa TAP MPR nomor 3 MPRS 1963 sudah tidak berlaku. 4. TAP MPR nomor 13 MPRS 1966 pemberian kekuasaan kepada Letnan Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera. 4. Sidang MPR tahun 1966. Presiden Soekarno diminta memberi pertanggungjawaban atas terjadinya G30 SPKI, kemerosotan ekonomi dan moral, atau pidato Nawaksara. 5. 10 Juli 1967 merupakan Presiden Soekarno memberi pelengkap Nawaksara atau tetap tidak memuaskan. Keenam, DPR GR mengajukan resolusi pada tanggal 3 Februari 1967 agar MPRS segera mengadakan sidang istimewa dan meminta Pangkop Kamtib memberi keterangan tentang hubungan Presiden Soekarno dengan G30 SPKI 1965. Tanggal 20 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. TAP MPR nomor 33 MPRS 1967 atau hasil sidang MPR. 8. TAP MPRS nomor 41 MPRS 1968 pengangkatan Jenderal Soekarno menjadi Presiden RI. 9. TAP MPR nomor 41 MPRS 1968 pembentukan Kabinet Pembangunan. 10. Dengan programnya Pancakrida, yaitu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan repelita, melaksanakan pemilu, mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI, menindas setiap penyelewangan terhadap Pancasila, melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. 11. Tanggal 6 Juni 1968 diumumkan Kabinet Pembangunan 1 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Penjelasan saya mengenai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.